Ketika seorang suami lebih memilih untuk mengutamakan ibunya daripada istri yang telah dipilihnya, sebuah rumah tangga dapat dengan mudah terjebak dalam konflik dan ketidakpuasan. Perasaan diabaikan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh istri menciptakan jarak emosional yang semakin dalam, merusak fondasi cinta dan kepercayaan yang seharusnya menjadi landasan hubungan mereka. Dalam dilema ini, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat nyaman bisa berubah menjadi medan perang antara loyalitas keluarga dan cinta. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, hidup pasangan suami istri, Arif dan Sari. Ruang tamu kecil mereka dihiasi dengan foto-foto kebersamaan. Tetapi di balik senyuman di dalam bingkai itu, ada banyak cerita yang belum terungkap. Arif dikenal sebagai sosok yang pelit dan lebih mengutamakan ibunya dibandingkan istrinya. Setiap kali Sari mencoba berbicara tentang kebutuhan rumah tangga, Arif selalu mengalihkan perhatian. Suatu sore, Sari berusaha mengajak Arif berdiskusi. "Sayang, kita perlu membahas anggaran bulan ini. Kebutuhan dapur semakin meningkat, dan aku rasa kita harus merencanakan pengeluaran dengan lebih baik," ucap Sari dengan nada lembut. Arif, yang sedang duduk di sofa sambil bermain ponsel, hanya melirik sejenak. "Nanti saja, Sari. Aku baru saja ingin menghubungi ibu. Dia butuh bantuan." Sari merasa hatinya sedikit tergores. "Tapi, kita juga butuh uang untuk belanja. Jika tidak, kita akan kesulitan," jawabnya pelan. "Ya sudah, nanti aku pikirkan. Sekarang aku butuh fokus untuk ibu," Arif menjawab sambil mengabaikan Sari, kembali tenggelam dalam percakapan telepon dengan ibunya. Kekecewaan melanda Sari. Ia mencoba memahami alasan Arif, tetapi semakin lama, hatinya terasa semakin berat. Ia adalah sosok yang sabar dan penuh pengertian, selalu berusaha mendukung suaminya, meskipun perlakuan Arif yang lebih memprioritaskan ibunya membuatnya merasa terasing. Setiap kali Arif menerima telepon dari ibunya, Sari merasa seperti orang luar dalam rumahnya sendiri. Saat Arif menghabiskan waktu bersamanya, tidak jarang Sari mendapati suaminya membicarakan ibunya dengan penuh kasih, sementara dirinya hanya dipandang sekilas. "Arif, aku merasa kita harus menghabiskan waktu berdua. Kita bisa pergi makan malam atau nonton film," ucap Sari suatu malam, mencoba menawarkan alternatif yang bisa mendekatkan mereka. "Maaf, sorry. Ibu sudah janji mau datang ke sini. Dia butuh bantuan memindahkan beberapa barang," Arif menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari televisi. Sari menghela napas. "Tapi, kita juga butuh waktu untuk kita, bukan?" tanyanya, suara mulai bergetar. Arif mengerutkan dahi, merasa terganggu. "Kau terlalu cemas, Sari. Ibu adalah prioritas utamaku. Aku tidak ingin dia merasa sendirian." Sari menunduk, berusaha menahan air mata. Ia tahu bahwa Arif menyayangi ibunya, tetapi ia berharap suaminya juga bisa melihat perjuangan dan pengorbanannya selama ini. Keberadaan Arif dan ibunya seperti dua sisi mata uang. Mereka selalu berputar dalam satu lingkaran, dan Sari merasa terpinggirkan. Dalam kesunyian malam, seiring berjalannya waktu, rasa sabar itu perlahan mulai memudar, dan harapan akan kebahagiaan dalam rumah tangganya mulai pudar. Kehidupan sehari-hari Sari semakin sulit. Meskipun ia berjuang keras untuk menghidupi rumah tangga mereka, Arif, yang seharusnya menjadi penopang, justru lebih memilih memberi uang kepada ibunya. Setiap kali Sari berbicara tentang kebutuhan rumah tangga, Arif hanya akan menjawab dengan nada sinis. "Kita tidak punya uang untuk itu, Sari. Ibu lebih membutuhkannya." Suatu pagi, Sari terbangun dengan badan menggigil. Ia merasa lemah dan sakit kepala yang mengganggu. Dengan susah payah, ia bangkit dan mencoba menyiapkan sarapan. Namun, setiap langkah terasa berat. Ketika Arif memasuki dapur dan melihat Sari yang tampak tidak berdaya, ia hanya mengernyitkan dahi dan berkata, "Kenapa kamu tidak minum obat? Aku tidak punya uang untuk membawamu ke dokter." Mendengar kalimat itu, hati Sari seolah diremukan. "Arif, aku benar-benar tidak enak badan. Tolong, bawa aku ke dokter."
Kita bisa menggunakan sedikit uang yang kita punya, pintanya dengan suara yang hampir bergetar. Uang itu harus ditabung untuk hal yang lebih penting, jawab Arif, nada suaranya datar. Tanpa menunggu jawaban, ia pergi meninggalkan Sari yang terpaku, merasa sangat terluka dan kecewa. Beberapa minggu kemudian, Sari terkejut mendengar kabar dari tetangga bahwa Arif telah membelikan motor baru untuk ibunya. Saat mendengar berita itu, Sari merasa seolah jantungnya berhenti sejenak. Dengan hati yang berdebar, ia mengingat betapa Arif beralasan tidak memiliki cukup uang untuk membawanya ke dokter, tetapi bisa mengeluarkan uang untuk membeli motor. Saat malam tiba, Sari mencoba untuk mengatasi rasa sakit dan kekecewaannya. Ia menunggu Arif pulang, berharap bisa mendiskusikan semua ini. Ketika Arif akhirnya tiba, Sari langsung menghadang langkahnya di depan pintu. Arif, apa benar kamu membeli motor? Ya, kenapa? Dia butuh transportasi yang lebih baik. Kita bisa membicarakan. Arif hanya terdiam, wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan, tetapi lebih terasa sia-sia. Ia hanya ingin suaminya mengerti. Jadi, semua pengorbananku tidak ada artinya sama sekali? Tanya Sari dengan suara yang hampir tidak terdengar. Arif mengalihkan pandangannya, seolah mencari alasan untuk pergi dari situasi itu. Dengan perasaan hancur, Sari melangkah mundur. Ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan malam ini. Ketika Arif berjalan menjauh, Sari merasakan seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Cinta yang seharusnya ia dapatkan, kini terasa semakin jauh dan tidak terjangkau. Dalam kegelapan malam, Sari merasakan air mata jatuh di pipinya. Setiap tetesnya membawa semua rasa sakit dan pengorbanan yang telah ia lakukan selama ini, dan ia bertanya-tanya seberapa lama lagi ia bisa bertahan dalam hubungan yang tidak seimbang ini. Suatu malam, perut Sari keroncongan, suara kelaparan itu mengisi kesunyian rumah mereka. Sudah beberapa hari ia tidak bisa berbelanja, karena Arif tidak memberikan uang. Keluarga kecil itu hidup dari sisa-sisa makanan yang ia simpan, dan sekarang, stoknya hampir habis. Dengan hati yang berat, Sari mencoba menahan rasa lapar, berharap keajaiban akan terjadi. Ia berdoa agar suaminya, Arif, bisa berubah dan mulai memahami kesulitan yang ia alami. Malam itu, Sari duduk di ruang tamu, menatap sekeliling dengan kosong. Dinding-dinding rumah yang biasanya penuh dengan tawa kini terasa menindih, seolah-olah menyaksikan derita yang ia pendam. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, Sari mendengar suara kunci di pintu. Ia mengharapkan bahwa Arif akan pulang dengan membawa sesuatu, bahkan sekadar roti atau mie instan. Ketika Arif melangkah masuk, Sari segera berdiri, berusaha menampilkan senyuman meski hatinya terasa berat. Sayang, kamu sudah pulang? Aku ingin bicara, ucapnya, mencoba mengajak Arif berdiskusi tentang kebutuhan mereka yang mendesak. Arif hanya menggelengkan kepala, seolah merasa terganggu. Nanti saja, Sari. Aku lelah. Jawabnya datar sambil melepaskan sepatu dan berjalan menuju sofa. Sari merasa tertegun, tetapi ia tidak menyerah. Arif, kita perlu membahas belanja. Perutku sudah keroncongan. Kita butuh makanan. Aku tidak ingin begini terus. Suaranya mulai bergetar, mencerminkan ketegangan yang menyelimuti hatinya. Kenapa kamu selalu mengeluh? Aku sudah bilang, kita tidak punya uang. Ibu lebih membutuhkan bantuanku saat ini. Arif menjawab, nada suaranya semakin dingin. Ia tidak memandang Sari, seolah-olah ia tidak ada di sana. Setiap kata Arif seperti belati yang menusuk jantung Sari. Rasanya semakin sulit untuk bertahan. Tapi, kita juga perlu makan, Arif. Apa kamu tidak peduli? Tanya Sari. Kini air mata mulai menggenang di matanya. Arif menatapnya sekilas, tetapi dalam tatapan itu tidak ada rasa empati. Kau harusnya mengerti. Ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal ini. Arif beranjak dari sofa, mengambil remote TV, dan mulai menyalakan televisi.
Sari merasa terperangkap dalam hubungan yang tidak adil. Ia melihat suaminya begitu nyaman dengan dunianya sendiri, sementara ia harus berjuang sendiri. Dalam keputusasiaannya, ia teringat akan harapan yang dulu pernah ia miliki untuk keluarga mereka. Di mana semua impian itu kini? Dengan langkah pelan, Sari menuju dapur, membuka lemari es yang hampir kosong. Hanya ada beberapa sayuran layu dan bumbu dapur. Ia merasakan perutnya semakin keroncongan, tetapi lebih dari itu, hatinya sakit. Setiap malam, ia berusaha bertahan, tetapi semakin lama, ia merasa seperti bayangan di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Ia menutup mata sejenak, mencoba menghalau rasa sakit dan lapar. Apakah ini yang dinamakan cinta? Batinnya. Dalam keheningan malam itu, Sari bertekad untuk tidak menyerah. Ia akan berjuang untuk dirinya sendiri, meski harus melakukan segalanya sendirian. Kekecewaan itu menumpuk, tetapi harapan kecil untuk masa depan yang lebih baik masih bersemayam di sudut hatinya. Dalam keadaan terdesak, Sari memutuskan untuk mengambil langkah yang berani. Ia akan bekerja sebagai tukang cuci untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kekecewaan dan rasa lapar yang terus menggerogoti hatinya mendorongnya untuk berjuang demi masa depannya. Dengan langkah yang ragu, Sari mulai berjalan dari pintu ke pintu, menawarkan jasanya kepada tetangga-tetangganya. Selamat pagi, Bu. Saya Sari. Apakah Anda membutuhkan bantuan untuk mencuci pakaian? Tanyanya dengan senyum yang dipaksakan, meski hatinya bergetar. Beberapa tetangga menyambut baik tawarannya, tetapi ada juga yang hanya menatapnya dengan rasa kasihan. Sari berusaha mengabaikan tatapan itu, karena ia tahu bahwa saat ini, ia tidak bisa membiarkan diri merasa lemah. Ia membutuhkan uang untuk membeli makanan, bahkan untuk sekadar mengisi perutnya yang keroncongan. Hari demi hari, Sari mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya. Ia terbangun pagi-pagi sekali dan berjalan di bawah sinar matahari yang menyengat, mengumpulkan pakaian dari rumah-rumah tetangganya. Meski lelah, hatinya terasa sedikit terangkat setiap kali ia mendapatkan uang dari hasil kerja kerasnya. Sari, terima kasih banyak. Ini hasil kerjamu, kata Bu Maya, salah satu tetangga, sambil memberikan sejumlah uang kepada Sari. Kamu benar-benar membantu kami. Sari tersenyum, merasakan harapan baru. Sama-sama, Bu. Saya senang bisa membantu, jawabnya, meskipun dalam hati ia berdoa agar suaminya, Arif, bisa melihat semua pengorbanannya. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu tampak semakin samar. Sari berharap Arif akan menyadari usaha dan jerih payahnya. Tetapi setiap kali ia pulang ke rumah, Arif hanya mengabaikannya. Ia terus terjebak dalam dunianya sendiri, fokus pada ibunya, tanpa memperhatikan betapa kerasnya Sari berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Sari pulang dengan tubuh yang lelah dan kotor. Ia menyandarkan punggungnya di pintu rumah dan menutup mata sejenak, berharap untuk mendapatkan sedikit ketenangan. Ketika ia memasuki rumah, aroma masakan yang biasanya ada tidak tercium. Hanya ada keheningan yang menghimpit. Arif, aku sudah pulang, panggil Sari, tetapi tidak ada jawaban. Ia menghela napas, merasa sedih. Kenapa ia harus berjuang sendirian? Kenapa semua pengorbanannya tidak dihargai? Keesokan harinya, Sari kembali melakukan rutinitasnya. Ia pergi dari rumah ke rumah, mencuci pakaian dan mengumpulkan uang receh. Namun, semakin lama, Sari merasakan beban emosional yang semakin berat. Setiap tetes keringat yang ia keluarkan seolah semakin menambah rasa lelah di hatinya. Saat ia pulang ke rumah, Sari mendapati Arif duduk menonton televisi, masih tidak peduli dengan kehadirannya. Arif, aku membawa pulang sedikit uang. Kita bisa membeli makanan, ujarnya, mencoba untuk menarik perhatian suaminya. Arif hanya mengangguk tanpa berbalik menatapnya. Nanti saja.
Aku sedang asyik nonton. Suara datarnya seolah menghantam wajah Sari, mengingatkannya bahwa dia bukanlah prioritas dalam hidup suaminya. Dengan air mata yang mulai menggenang, Sari berusaha bertahan. Seharusnya kita saling mendukung. Arif, aku berusaha keras untuk kita, katanya, tetapi suara itu hampir tak terdengar. Arif hanya mendengus, tidak menghiraukannya. Dalam keheningan malam yang menyedihkan, Sari merasakan hatinya semakin hancur. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak adil, berjuang sendirian dalam cinta yang hilang. Kini, pengorbanannya terasa sia-sia, dan harapan akan perubahan di dalam diri Arif tampak semakin menjauh. Di tengah kesedihan dan keputusasaan,nya, Sari bertekad untuk terus berjuang demi masa depannya sendiri, meskipun ia harus melakukannya tanpa dukungan dari suaminya. Meskipun Sari bekerja keras, Arif tetap tidak menghargai usahanya. Setiap hari, ia berjalan dari pintu ke pintu, mencuci pakaian tetangga demi mendapatkan sedikit uang untuk bertahan hidup. Namun, ketika ia pulang ke rumah, Arif selalu tampak lebih peduli kepada ibunya ketimbang terhadapnya. Suatu malam, saat Sari pulang dari mencuci, ia mendapati Arif duduk di sofa, berbicara di telepon dengan ibunya. Ia mendengar Arif berkata, "Ibu, aku akan mengirimkan uang lagi. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Sari merasa hatinya tercekat. Semua uang yang didapatnya dari kerja kerasnya seolah menguap begitu saja untuk ibunya. Sari menempatkan keranjang pakaian kotor di sudut ruangan dan mencoba berbicara dengan Arif. "Arif, kita perlu berbicara. Aku butuh uang untuk belanja. Kita sudah kehabisan makanan," ucapnya, berusaha menahan nada suara yang bergetar. Arif mengalihkan pandangannya dari layar ponsel, tampak kesal. "Sari, semua uangku sudah diberikan untuk ibu. Dia lebih membutuhkan itu daripada kita," jawabnya, suaranya dingin dan acuh tak acuh. "Jadi, aku dan kebutuhan kita tidak berarti sama sekali? Selama ini aku bekerja keras, dan ini yang aku dapatkan?" Sari merasa kemarahan mulai meluap. "Aku kelaparan, Arif. Kenapa kamu tidak bisa melihat itu? Jangan membuat drama, Sari. Ini semua untuk ibu. Dia sudah tua dan tidak bisa melakukan banyak hal. Dia butuh bantuanku." Arif berteriak, membuat Sari terhenyak. Suara kerasnya menggema di dalam rumah, membuat suasana semakin tegang. "Jadi, aku harus tetap menderita sendirian hanya karena kamu tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada ibumu?" Sari merasa air matanya mulai menetes. "Kau tidak pernah peduli padaku. Aku merasa terasing dalam rumah tangga ini." Arif berdiri, menatap Sari dengan kemarahan di matanya. "Apa yang kau inginkan dariku? Aku sudah melakukan yang terbaik. Ibu adalah prioritas utamaku. Kalau kamu tidak bisa mengerti itu, mungkin kita tidak perlu berbicara sama sekali. Jadi, semua pengorbananku sia-sia? Apa kamu tidak melihat bagaimana aku berjuang untuk kita?" Sari mengangkat suara, merasa hancur oleh ketidakadilan yang ia terima. "Setiap kali aku berusaha menjangkaumu, kamu hanya menolak dan mengabaikan semua usahaku. Perasaanku tidak ada hubungannya dengan ibuku." Arif menjawab, tampak frustrasi. "Kamu seharusnya bangga bisa membantu ibu. Semua orang bekerja keras untuk keluarga masing-masing. Kenapa kamu hanya memikirkan dirimu sendiri?" Sari menggelengkan kepala, air mata terus mengalir di pipinya. "Karena aku bukan lagi keluargamu? Sepertinya aku hanya seorang pembantu di rumah ini. Aku melakukan semuanya sendiri, sementara kamu terus-menerus memberikan segalanya untuk ibumu tanpa memikirkan aku sedikit pun." Arif menghela napas, dan untuk sesaat, ada keraguan di wajahnya. Namun, ia segera membuangnya, kembali ke sikap defensifnya. "Jika kamu merasa tidak dihargai, mungkin kamu tidak seharusnya melakukan semua ini."
Mungkin kamu seharusnya bertanya pada dirimu sendiri tentang prioritasmu. Jadi, itu semua salahku? Sari berteriak, marah dan terluka. Aku sudah berjuang untuk kita, dan kau malah menyalahkan aku. Apakah cinta ini tidak berarti bagimu sama sekali? Keheningan menyelimuti mereka. Arif mengalihkan pandangannya, sementara Sari merasakan kepedihan yang mendalam. Ia merasa seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Kekecewaan dan rasa sakit yang dirasakan semakin menggelapkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Sari menginginkan dukungan dan pengertian dari suaminya. Tetapi setiap kali ia mencoba, Arif selalu kembali kepada ibunya, mengabaikannya dengan sepenuh hati. Dengan hati yang hancur, Sari pergi ke kamarnya, membiarkan Arif sendirian dalam kesunyian yang menyakitkan. Ia tahu, dalam hatinya, bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Cinta yang ia harapkan telah hilang, dan kini hanya tersisa kepedihan yang tak tertahankan. Suatu malam, setelah mengalami hari yang melelahkan, Sari duduk sendirian di ruang tamu, menatap dinding-dinding rumah yang semakin terasa asing. Kelelahan fisik berpadu dengan beban emosional yang terus menggerogoti jiwanya. Sinar lampu redup menciptakan bayangan-bayangan gelap di sekitarnya, seolah-olah menggambarkan suasana hatinya yang kacau. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Ia harus menghadapi Arif, suaminya, dan menyampaikan semua keluhannya yang terpendam. Ketika Arif masuk rumah dengan ekspresi lelah di wajahnya, Sari mengumpulkan keberanian. "Arif," ia memanggil, suaranya bergetar. "Aku perlu berbicara denganmu." Arif mengangkat alis, tampak bingung, tetapi ia tidak menjawab. Sari melanjutkan, "Aku merasa tidak dihargai. Aku sudah berjuang sekuat tenaga untuk kita, tetapi kamu selalu mengutamakan ibumu. Jadi, ini semua salahku?" Arif membalas, suaranya mengandung nada defensif. "Aku sudah melakukan yang terbaik untuk keluargaku. Kenapa kamu tidak bisa memahami situasi ini?" Sari merasa hatinya hancur mendengar jawabannya. "Situasi? Yang kumaksud adalah, aku ini istri dan partnermu. Kenapa semua pengorbananku seolah tidak berarti? Aku bekerja keras setiap hari hanya untuk bisa mendapatkan sedikit makanan di rumah ini. Dan semua itu tidak ada artinya bagimu." Arif mendengus, tampak semakin marah. "Kamu terlalu menuntut. Aku sudah mengirimkan uang untuk ibu dan aku tidak bisa melakukan lebih dari itu. Kenapa kamu tidak bisa menghargai apa yang aku lakukan? Apakah kamu tidak melihat betapa sakitnya perasaanku? Setiap kali aku mencoba berbicara, kamu hanya membela ibumu. Aku merasa seperti bayangan dalam hidupmu." Sari menahan air mata yang ingin jatuh. "Aku lelah, Arif. Lelah merasa diabaikan, lelah merasa sendirian dalam perjuangan ini." Arif terdiam, tetapi tidak lama. "Kau tahu betapa sulitnya bagi aku juga. Ibu adalah orang tuaku, dan dia membutuhkan dukunganku. Kenapa kamu tidak bisa mengerti itu? Ini bukan hanya tentang kita, Sari." Sari merasa semakin tertekan. "Aku mengerti itu, Arif. Tetapi kita juga perlu saling mendukung. Aku bukan orang yang minta banyak. Aku hanya ingin kau ada untukku. Satu waktu saja, aku ingin kau mendengarkan keluhanku, merasakan apa yang aku rasakan. Tapi semua yang ada di kepalamu hanya ibumu." Ketegangan di ruangan itu semakin menyebar, dan Sari merasa napasnya semakin sesak. Ia merasakan air mata mulai menggenang, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar. "Aku sudah berjuang sekuat tenaga, tetapi kau tidak pernah memberi ruang untukku. Mungkin ini saatnya aku pergi." "Pergi? Apa maksudmu?" Arif menatapnya dengan mata lebar, kebingungan dan kemarahan bercampur aduk. "Aku merasa seperti tidak memiliki tempat di sini. Jika ini yang kau pilih, jika kau lebih memilih ibumu dibandingkan aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi," ucap Sari, suaranya nyaris putus. "Aku ingin menggugat cerai."
Arif terdiam, seolah terhempas oleh omongannya. Kau tidak serius, kan? Suaranya terdengar pelan, tetapi ada getaran ketidakpercayaan di dalamnya. Aku serius, Arif. Cinta ini tidak lagi berarti jika hanya ada satu pihak yang berjuang. Aku lelah berjuang sendirian. Aku ingin menemukan kembali diriku. Sari menatap suaminya dengan tatapan penuh harapan yang hampa. Aku ingin bahagia, dan aku tidak bisa menemukan kebahagiaan di sini. Arif terdiam, dan Sari merasakan hancurnya semua yang pernah mereka bangun bersama. Di dalam hati Sari, rasa sakit itu terasa lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Ia tahu ini adalah keputusan yang sulit, tetapi hatinya sudah tidak bisa bertahan lagi. Dengan air mata yang mengalir, Sari berbalik dan meninggalkan Arif sendirian di ruang tamu, menyisakan kesunyian yang berat dan rasa sakit yang mendalam. Ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh, tetapi ia tahu ini adalah langkah pertama menuju kebebasannya, meskipun langkah itu menyakitkan. Sari menjalani proses perceraian dengan tegar. Setiap kali ia melihat dokumen yang harus ditandatangani, hatinya bergetar. Namun, di balik rasa sakit itu, ada tekad yang semakin menguat. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat untuk menemukan kembali dirinya. Meski terasa berat, ia bertekad untuk mandiri dan tidak lagi bergantung pada Arif. Dengan tabungan yang dimilikinya, meskipun jumlahnya tidak banyak, Sari memutuskan untuk memulai bisnis laundry kecil-kecilan. Ia mencari tempat yang strategis di dekat permukiman tempat tinggalnya, di mana banyak keluarga yang membutuhkan jasa cuci pakaian. Meski hanya memiliki peralatan sederhana, Sari yakin dengan kemampuan dan dedikasinya. Hari pertama membuka bisnisnya, Sari merasa campur aduk antara cemas dan bersemangat. Ia menata ruangannya dengan rapi, meletakkan mesin cuci yang dibelinya bekas, serta menggantungkan papan tulis kecil bertuliskan, "Laundry Sari, bersih dan nyaman." Ia berharap ini bisa menjadi awal baru untuk kehidupannya. Sejak hari pertama, Sari bekerja keras. Ia mencuci, menjemur, dan menyetrika pakaian dengan penuh semangat. Setiap helai pakaian yang ia cuci terasa seperti harapan baru. Ia mulai menawarkan jasa ke tetangga, dengan senyum ceria dan semangat yang tak kunjung pudar. "Bu, mau cuci pakaian? Sari bisa bantu, loh," ucapnya dengan antusias. Ketika ia mendapatkan pelanggan pertamanya, hati Sari berdebar. Ia menghabiskan waktu lebih lama untuk memastikan semuanya bersih dan wangi. Saat memberikan hasil cucian kepada pelanggannya, senyum puas di wajah mereka memberikan kepuasan tersendiri bagi Sari. "Duh, Sari, kamu benar-benar bikin pakaian ini jadi seperti baru lagi. Terima kasih." "Ya," puji Bu Maya, salah satu tetangga. Rasa bangga menyelimuti Sari. Di saat-saat seperti ini, ia merasa bahwa semua usaha dan kerjanya tidak sia-sia. Hari demi hari berlalu, dan bisnis laundry Sari mulai berkembang. Ia beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru, mempelajari cara mengelola keuangan, dan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Ia mulai menyisihkan sedikit demi sedikit dari penghasilannya untuk menambah modal dan memperluas usahanya. Sari tidak lagi merasakan kesepian seperti saat bersama Arif. Kesibukan menjalani bisnis memberi energi baru dan membuatnya merasa lebih hidup. Ia menjadwalkan waktu untuk berolahraga, menghabiskan waktu dengan teman-temannya, dan bahkan kembali melukis, hobi yang ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Suatu sore, saat sedang menyetrika pakaian, Sari teringat akan momen-momen indah saat ia dan Arif saling tertawa dan berbagi impian. Namun, ia segera menyadari bahwa impian itu hanyalah ilusi. Kini, ia memiliki impian yang lebih realistis. Membangun kehidupan yang mandiri dan bahagia untuk dirinya sendiri. Malam itu, Sari duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh hangat. Bulan bersinar terang di langit, dan bintang-bintang berkelap-kelip seolah memberikan semangat padanya. Dengan napas dalam-dalam, ia merasakan ketenangan yang baru. "Aku akan membuat hidupku lebih baik," ujarnya kepada diri sendiri.
Ini adalah awal dari perjalanan baru. Sari menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa harapan baru. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi kembali ke kehidupan yang menyakitkan. Meskipun jalannya penuh rintangan, Sari yakin bahwa ia akan menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Dengan semangat yang berkobar, Sari melangkah maju, siap menghadapi masa depan dengan harapan dan keyakinan baru. Ia tahu, hidupnya kini ada di tangannya sendiri, dan ia tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya lagi. Bisnis Sari berkembang pesat, jauh melampaui harapan awalnya. Pelanggan datang silih berganti, dan setiap hari ia melihat antrian pakaian yang menunggu untuk dicuci. Sari mulai merekrut beberapa karyawan untuk membantunya menangani beban kerja yang semakin meningkat. Ada Rina, seorang ibu rumah tangga yang membutuhkan penghasilan tambahan, dan Budi, pemuda energik yang siap membantu dalam mengangkat dan menata pakaian. Dengan bantuan mereka, Sari bisa lebih fokus pada pengelolaan bisnis dan kualitas pelayanan. Ia melatih Rina dan Budi dengan sabar, membagikan ilmu yang ia peroleh selama menjalankan bisnis laundry. Suatu sore, saat melihat karyawan-karyawannya tersenyum dan bekerja sama, Sari merasakan kebanggaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keberhasilan ini tidak hanya membawa kebahagiaan finansial, tetapi juga memberinya rasa percaya diri yang selama ini hilang. Setiap kali ia menerima pujian dari pelanggan, hatinya bergetar penuh bahagia. "Sari, baju ini bersih banget. Kamu memang jago," kata seorang pelanggan setia, membuatnya tersenyum lebar. Ia merasa bangga atas pencapaiannya dan menyadari bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan pendapatan yang stabil, Sari bahkan mulai merencanakan untuk memperluas usaha, mungkin membuka cabang laundry di daerah lain atau menambah layanan seperti antar jemput pakaian. Suatu malam, Sari duduk di meja kerjanya, meninjau laporan keuangan bulanannya. Angka-angka yang tertera di kertas itu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sari tertegun sejenak, tak bisa mempercayai betapa jauh ia telah melangkah. Dari seorang istri yang merasa terasing, kini ia adalah seorang pebisnis yang sukses. Dengan pikiran yang penuh harapan, ia berkata pada diri sendiri, "Aku bisa melakukan ini. Aku akan terus berjuang untuk mewujudkan impianku." Kini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Rina dan Budi, yang mempercayainya sebagai pemimpin. Sari menatap keluar jendela, melihat bintang-bintang yang bersinar cerah. Ia merasa ada cahaya baru yang muncul dalam hidupnya. Cahaya yang membimbingnya menuju masa depan yang lebih baik. Dengan tekad yang kuat, Sari siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Ia tahu, di balik setiap tantangan, terdapat peluang untuk tumbuh dan bersinar lebih terang. Setelah perceraian, hidup Arif berbalik drastis. Keadaan keuangannya semakin memburuk, dan bisnis yang dulunya menguntungkan kini mengalami penurunan tajam. Ia merasa terjebak dalam siklus kesedihan dan penyesalan. Tanpa dukungan Sari, rumahnya sepi dan hampa, membuatnya merindukan tawa dan kebahagiaan yang pernah mereka bagi. Setiap kali ia pulang ke rumah, suara langkahnya terasa menggema di antara dinding-dinding kosong. Arif sering duduk sendirian di ruang tamu, memandangi barang-barang Sari yang masih tersimpan rapi. Ingatan tentang Sari, senyumnya yang hangat, dan perhatian yang selalu ia berikan semakin menghantuinya. Ia teringat betapa Sari selalu bersabar dan mendukungnya, meskipun ia sering mengabaikan kebutuhannya. Suatu malam, ketika Arif berada di rumah bersama ibunya, suasana di dalam rumah terasa tegang. Ibunya, yang dulu menjadi sumber motivasinya, kini tampak semakin menuntut. "Arif, kenapa kamu tidak memberikan lebih banyak uang untuk kebutuhan kita? Ibu butuh itu," keluh ibunya dengan nada keras. Arif merasakan amarah dan kesedihan bercampur aduk di dalam dadanya. "Ibu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan diriku sendiri," balasnya,
Suaranya bergetar penuh emosi. Semua ini terjadi karena ibu. Ibu yang selalu mengutamakan diri sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaanku dan Sari. Ibunya terdiam sejenak, terkejut mendengar pernyataan Arif. "Apa maksudmu? Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu," jawabnya, mencoba mempertahankan posisinya. "Yang terbaik? Ibu malah membuatku kehilangan segalanya." Arif merasa air matanya mulai mengalir. Sari adalah wanita yang baik, dan aku menyia-nyiakannya hanya karena ibu. Aku terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan karena selalu menomorsatukan ibu dibandingkan Sari. Air mata Arif semakin deras. Ia merasakan betapa menyedihkannya kehilangan cinta dan kebahagiaan yang pernah ia miliki. Sekarang aku sendirian, ibu. Semua itu karena ibu terus menuntut dan tidak pernah menghargai Sari. Suara Arif bergetar, dan ia merasa frustrasi dengan keadaan hidupnya. Ibunya terdiam, terkejut dengan pernyataan putranya. Ia tidak menyangka bahwa sikapnya selama ini telah berdampak besar pada kehidupan Arif. "Arif, ibu tidak bermaksud seperti itu. Ibu hanya ingin kamu tidak melupakan tanggung jawabmu sebagai anak," jawabnya dengan suara lembut, namun Arif tidak terpengaruh. "Jangan sekali lagi menganggap ini sebagai tanggung jawabku. Aku sudah cukup menderita." Arif berseru, kemarahan dan kesedihan menyatu dalam setiap kata. "Aku sudah kehilangan segalanya, dan itu semua salahmu." Setelah pertengkaran itu, Arif merasa lebih terasing dari ibunya. Dalam kesunyian, ia merenungkan kembali semua kesalahannya. Ia ingat betapa Sari selalu bersabar, menahan segala kesedihan untuk mendukungnya. Kini, Arif hanya bisa menyesali perbuatannya dan merindukan kehadiran Sari yang selalu membuat hidupnya lebih berarti. Seiring waktu berlalu, Arif bertekad untuk memperbaiki hidupnya dan mengatasi kesalahannya. Ia mulai mencari cara untuk membangun kembali kepercayaannya dan menemukan jalan untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya. Tetapi hatinya tetap merasa hampa tanpa kehadiran Sari. Dengan penyesalan yang menggerogoti, Arif bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun ia tahu bahwa perbaikan itu tidak akan mudah. Dia menatap bintang-bintang di malam yang gelap, berdoa agar suatu hari nanti bisa memperbaiki semuanya. Namun, di dalam hati Arif, ia tahu bahwa cinta yang hilang tidak akan pernah kembali lagi. Suatu ketika, setelah berbulan-bulan berjuang dengan rasa kesepian dan penyesalan, Arif memberanikan diri untuk mencari Sari. Keberanian itu muncul dari dalam hatinya yang dipenuhi rasa bersalah. Ia ingin meminta maaf dan mengungkapkan penyesalannya atas semua kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan langkah ragu, Arif pergi menuju toko laundry Sari. Ketika ia memasuki toko, detak jantungnya semakin kencang. Ruangan itu dipenuhi aroma sabun dan kesibukan karyawan yang mencuci serta menyetrika pakaian. Arif melihat Sari berdiri di balik meja kasir, tersenyum kepada seorang pelanggan yang sedang mengambil cucian. Penampilannya tampak lebih berkilau dan percaya diri, jauh dari wanita yang dulu ia kenal sebagai istri yang sabar. Sari menoleh dan mendapati Arif berdiri di sana. Wajahnya terlihat tegang dan penuh harapan. Hatinya bergetar saat melihat Arif. Kenangan masa lalu menghantui pikirannya. Meskipun sukses dan telah move on, kenangan pahit dari pernikahan mereka masih tersimpan di sudut hatinya. "Arif," Sari memanggilnya, suaranya tenang, meskipun dalam hatinya bergolak. "Apa yang membuatmu datang ke sini?" Arif terdiam sejenak, mencoba menata kata-katanya. "Sari, aku ingin meminta maaf untuk semua yang telah aku lakukan. Aku menyadari kesalahanku, dan aku sangat menyesal," ungkapnya, suara bergetar penuh ketulusan. Sari menatapnya, matanya tak bisa menyembunyikan kesedihan. "Aku menghargai permintaan maafmu, Arif. Tapi aku telah menemukan jalanku sendiri," jawab Sari dengan tegas, meskipun hatinya bergetar. Arif merasa hatinya nyeri mendengar kata-kata itu. "Tapi, Sari, aku tidak ingin kehilanganmu lagi.
Aku telah berubah. Aku berusaha memperbaiki diriku. Ia berkata, suaranya dipenuhi harapan. Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Arif, perubahan tidak bisa diucapkan begitu saja. Ia perlu dibuktikan dengan tindakan. Aku sudah berusaha untuk mencintai diri sendiri setelah semua yang terjadi. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Jelas Sari, berusaha tegar di hadapan mantan suaminya. Mendengar itu, Arif merasakan kerinduan dan kesedihan yang mendalam. Aku tahu, dan aku tidak ingin memaksamu. Tapi aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal telah menyakiti kamu. Ujarnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Sari merasakan empati dalam hatinya, tetapi ia juga tahu bahwa hidupnya kini telah bergulir ke arah yang berbeda. Arif, terkadang kita harus menghadapi konsekuensi dari pilihan kita. Kita sudah berada di jalur yang berbeda. Aku berharap yang terbaik untukmu, tapi aku tidak bisa kembali lagi. Jawabnya, suaranya penuh ketegasan. Arif merasa hatinya hancur. Tapi ia juga tahu bahwa Sari berhak untuk bahagia. Aku mengerti, Sari. Dan aku berharap kau menemukan kebahagiaan yang kau cari, katanya lirih. Sari mengangguk, menahan air mata yang ingin mengalir. Terima kasih, Arif. Aku akan selalu menghargai kenangan kita, meskipun semuanya sudah berakhir, ujarnya dengan tulus. Saat Arif berbalik untuk pergi, hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa ini adalah perpisahan yang sesungguhnya, tetapi di satu sisi, ia merasa sedikit lega karena bisa mengungkapkan penyesalannya. Sari menatap punggung Arif yang menjauh, merasakan campuran emosi, bahagia atas kesuksesannya, tetapi juga sedih atas hubungan yang telah hancur. Hari itu menjadi titik balik bagi keduanya. Sari kembali ke pekerjaannya dengan semangat baru, dan Arif berjalan pergi dengan harapan bahwa suatu hari nanti, mereka bisa saling memaafkan, meskipun mereka tidak akan pernah kembali bersama. Cerita mereka memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya saling menghargai dalam hubungan. Arif menyadari bahwa sikap pelit dan egois hanya akan membawa kesepian dan penyesalan. Sari, di sisi lain, menemukan kekuatan dalam dirinya dan belajar untuk mencintai diri sendiri. Mereka berdua melanjutkan hidup mereka, membawa pengalaman dan pelajaran dari hubungan yang penuh liku-liku ini. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta yang hilang bisa menjadi awal dari sebuah perjalanan menuju menemukan diri sendiri dan meraih kebahagiaan sejati.